Shalom Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya mengajak setiap kita boleh menundukkan kepala sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak di surga, terima kasih. Sekali lagi kami punya kesempatan untuk boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terlebih kami juga boleh punya kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kami rindu melalui proses kami belajar firman Tuhan ini, Roh Kudus semakin menolong kami untuk boleh mengenal dan melihat Engkau dengan lebih jelas. Sehingga kami dibuat semakin takjub akan kasih-Mu. Semakin diajak mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga disitulah hati kami semakin dikobarkan. Cinta kami semakin dibangkitkan. Gairah kami untuk melayani Engkau, memberitakan Injil, boleh semakin dikobarkan. Sehingga disitulah Tuhan, kami boleh kembali mempersembahkan hidup kami untuk hidup di dalam Engkau dan hidup bagi Engkau. Berkatilah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya. Pakailah untuk menjadi alat yang menyatakan segala kebenaran isi hati-Mu. Ini doa kami ya Tuhan. Kami naikkan semuanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, hari ini kita sebagai gereja Tuhan memperingati satu hari penting di dalam kehidupan iman kita, yaitu hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yang memberikan kepada setiap kita kuasa untuk boleh menjadi saksi-saksinya, menyatakan akan Injil Kerajaan Allah yang mengubahkan hidup manusia dan dunia ini. Tetapi turunnya Roh Kudus juga menyatukan setiap kita, orang-orang yang berbeda suku, bahasa, budaya, bangsa, menjadi satu umat, umat kepunyaan Allah. Sehingga tidak heran kalau hari ini tema yang akan kita renungkan adalah Injil bagi segala bangsa. Saya percaya kita semua mengetahui, bahkan mengimani kebenaran bahwa Injil ditujukan bagi seluruh bangsa. Bukankah hidup kita adalah buktinya? Saya menduga mayoritas kita yang mengikuti ibadah dan mendengarkan khotbah ini berasal bukan dari bangsa Yahudi. Tapi bukankah hari ini kita juga telah menjadi pengikut-pengikut Kristus? Sehingga kita tahu bahwa memang Injil, kabar baik, anugerah Allah itu bukan hanya ditujukan bagi orang-orang Israel, tetapi juga bagi kita, orang-orang non-Israel, non-Yahudi. Namun rekan-rekanku, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali pengetahuan dan pengakuan bahwa Injil itu diberikan bagi seluruh bangsa tidak dibarengi, tidak berjalan beriring dengan praktek kehidupan Kristiani yang nyata. Salah satu bentuk praktek yang keliru, yang berbeda, dan yang bertentangan dengan pengetahuan dan pengakuan bahwa Injil ditujukan bagi seluruh bangsa adalah praktek hidup rasis. Saya menduga bahwa istilah ini tidak asing bagi mayoritas kita. Namun saya juga mengetahui ada beberapa orang yang mungkin pernah mendengar istilahnya tanpa memahami apa sih yang dimaksudkan dengan istilah rasis ini. Maka demi kepentingan supaya setiap orang bisa mengikuti dan memahaminya, saya mencoba memberikan definisi sederhana. Apa sih yang dimaksudkan dengan praktek hidup rasis? Praktek hidup rasis adalah sebuah tindakan membeda-bedakan dan merendahkan orang lain berdasarkan suku bangsanya. Sekali lagi, rasis, tindakan rasis adalah tindakan membeda-bedakan dan merendahkan orang lain berdasarkan suku bangsanya. Sebagai contoh, ada orang-orang yang rasis yang terlihat melalui tindakannya, yaitu memilih untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang berbeda suku atau berbeda bangsa. Mereka memilih untuk mengambil jarak, tidak mau bergaul, dan cenderung memandang rendah akan suku bangsa yang lain. Saya pernah mengetahui ada sebuah kisah nyata, bagaimana seorang ibu yang ketika dia mengendarai kendaraan, lalu berhenti di sebuah persimpangan jalan, ada traffic light di sana. Lalu di luar dari jendela mobilnya itu ada beberapa orang, anak-anak yang mungkin seusia anaknya, yang sedang duduk di samping kursi mobil itu. Dan anak-anak itu berasal dari suku bangsa yang berbeda dengan mereka.
Dan anak-anak itu bekerja meminta-minta, sebagian bekerja menjual koran ataupun sebagian mengamen. Lalu orang tua itu berbicara kepada anaknya demikian. Nak, lihat mereka yang di luar. Kamu harus bersyukur kalau kamu tidak lahir menjadi orang-orang seperti mereka. Kita ini berbeda dengan mereka. Jadi jangan mau bergaul dengan orang-orang seperti itu. Karena kita ini orang dengan suku tertentu ini. Bapak Ibu, perkataan-perkataan pengajaran semacam ini merupakan salah satu bentuk dari praktek rasis yang terjadi. Atau contoh lainnya, ada orang yang rasis, yang merendahkan dan menghina orang lain publicly, secara terbuka, terus terang. Kalau tadi kan di dalam mobil, dia cuma mengajar anaknya supaya melihatnya dengan cara yang berbeda, supaya tidak bergaul, supaya berhati-hati, karena punya stigma-stigma tertentu terhadap suku bangsa tertentu tersebut. Tetapi yang kedua ini adalah betul-betul terus terang, memaki, merendahkan, menghina. Dan ada banyak contohnya yang kita bisa lihat di media sosial. Tetapi ada juga contoh praktek rasisme, yaitu yang melakukan tindakan pembedaan dan penghinaan secara terselubung. Jadi merendahkan tetapi tidak terlalu nampak kasat mata. Contohnya, bisa jadi di dalam perusahaan-perusahaan tertentu, ada orang yang sulit sekali untuk bisa menempuh jenjang karir tertentu karena suku bangsanya. Bisa jadi dia akan berhenti di satu posisi tertentu. Karena apa? Di perusahaan itu pada umumnya untuk naik jabatan yang lain hanya ditujukan bagi orang-orang dengan latar belakang suku bangsa tertentu yang berbeda dengan suku bangsanya. Sebenarnya tindakan peraturan, entah tertulis entah tidak semacam ini, merupakan salah satu praktek rasis yang terjadi, yang ada di sekeliling kita. Dan celakanya, praktek rasis ini bukan hanya terjadi di luar sana, tetapi juga terjadi di dalam kehidupan gereja Tuhan. Kehidupan orang-orang percaya. Bukan hanya terjadi saat ini, tetapi terjadi di sepanjang sejarah hidup manusia. Termasuk di dalam kehidupan gereja yang mula-mula. Maka hari ini saya rindu mengajak setiap kita. Ketika kita sedang memperingati turunnya Roh Kudus, yang harusnya menyatukan kita menjadi milik kepunyaan Allah, tidak lagi peduli dari suku bangsa apa. Hari ini kita mau belajar kegagalan gereja, bagaimana bertindak rasis. Kita mau belajar untuk apa? Supaya kita bukan sekedar punya pengetahuan. Ya sih, Injil itu bagi seluruh bangsa. Kita bukan cuma sekedar mengakui bahwa betul Injil bagi seluruh bangsa. Tapi praktek hidup kita juga menunjukkan bahwa memang betul kabar baik di dalam Yesus Kristus itu ditujukan bagi seluruh bangsa. Dan untuk itu saya mengajak setiap kita membuka Alkitab kita dari surat Galatia. Surat Galatia pasal yang kedua ayat 11 hingga ayat yang ke-14. Galatia 2, 11 hingga 14. Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab, entah Alkitab cetak, entah Alkitab elektronik. Saya akan membacakan bagi setiap kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku, Paulus dalam hal ini, berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa
saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan bagi setiap kita. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, melalui bagian firman Tuhan ini, saya mengajak melihat masalah dari praktek rasisme yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Ada dua penekanan yang saya ingin ajak kita bersama-sama renungkan. Dan itu menjadi evaluasi personal kehidupan setiap kita. Yang pertama, praktek rasisme ini menandakan kemunafikan gereja. Sekali lagi, praktek rasisme ini menandakan bahwa kehidupan gereja, orang-orang percaya pada waktu itu, adalah orang-orang yang munafik. Yang berbeda antara apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dengan apa yang ada di dalam hatinya. Nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita mencoba melihat kemunafikan daripada gereja pada waktu itu, dengan kembali memperhatikan firman Tuhan ini. Namun saya mencoba akan menceritakannya dengan gaya kontemporer. Saya akan menceritakan apa sih yang terjadi pada waktu itu. Petrus, apa yang dilakukannya dengan gaya kontemporer, mengikuti salah satu TikTok yang sedang viral beberapa waktu belakangan ini. Mari kita perhatikan bersama-sama. Nama dan asal? Saya Budi, asal Indonesia. Oke, ruangan 14 ya. Tapi jangan berisik ya, pas kamu lewat ruangan nomor 7. I'm Takada, from Japan. Oke, ruangan 20. Tapi jangan berisik ya, pas lewat ruangan nomor 7. Heya, wata nama Chang Cheng Chong, dari Tiongkok. Oke, ruangan 50 ya. Tapi jangan berisik ya, pas kamu lewat ruangan nomor 7. Emang kenapa sih harus diam-diam kalau lewat ruangan nomor 7? Itu karena ada orang-orang Yahudi di ruangan nomor 7. Dan mereka kira cuma mereka doang yang ada di sini. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, dari tayangan yang baru saja kita saksikan, pertanyaan yang patut kita renungkan adalah, siapa sih kelompok yang salah? Dan apa sih yang menjadi kesalahannya? Saya menduga mayoritas kita akan menjawab, oh, kelompok yang salah adalah kelompok di dalam ruangan nomor 7 tadi. Yang menjadi gambaran kelompok orang-orang Yahudi yang percaya bahwa mereka, hanya mereka saja yang bisa menerima karya kasih anugerah Allah. Hanya mereka yang bisa diselamatkan. Karena apa? Mereka keturunan Abraham. Sehingga tidak ada bangsa-bangsa lain yang bisa menerima kasih Allah tersebut. Bapak Ibu, tentu saja saya setuju bahwa pemahaman semacam ini, pemahaman yang tidak tepat. Karena bahkan sejak dari perjanjian lama, kitab suci yang juga dipegang oleh orang-orang Yahudi menuliskan dengan jelas bahwa Israel dibentuk, Israel dipilih, ditebus, diselamatkan, supaya melaluinya karya kasih Allah tersalur bagi bangsa-bangsa lain. Dan ketika mereka membanggakan, kami keturunan Abraham, bukankah kitab Kejadian sejak dari paling awal menyatakan dengan jelas, Abraham diberkati oleh Tuhan. Supaya apa? Melalui Abraham yang diberkati itu, banyak bangsa mendapatkan berkat kasih karunia dari Allah. Sehingga saya setuju, pemahaman ini pemahaman yang salah. Tetapi dari gambaran tadi, ada satu lagi loh, pribadi yang salah. Yaitu pribadi yang di depan, yang bertugas mengabsen. Namanya siapa? Nah, pribadi inilah yang saya gambarkan menjadi Petrus, seturut dengan tulisan dari surat Galatia. Apa sih yang menjadi kesalahannya? Petrus salah karena dia mengetahui kebenaran. Apa kebenarannya? Orang-orang non-Yahudi juga sama seperti orang-orang Yahudi, yaitu menerima kasih karunia Allah, menerima keselamatan dari Allah, menerima pencurahan Roh Kudus yang sama, yang datang juga dari Allah. Bukankah Petrus menjadi saksi nyata, saksi mata, yang melihat bagaimana Roh Kudus juga turun atas Cornelius, orang non-Yahudi. Sama seperti Roh Kudus terturun untuk dirinya orang Yahudi, turun kepada murid-murid orang Yahudi. Demikian juga Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang non-Yahudi. Maka harusnya Petrus yang mengetahui kebenaran ini, harusnya Petrus ajak dong
orang-orang yang non-Yahudi itu datang, justru masuk ke dalam ruangan nomor 7. Ngapain? Sama-sama kumpul di sana. Menikmati persekutuan sama-sama. Dan berkata apa? Kita sama. Meskipun bangsanya berbeda, bahasanya beda, budaya beda, tetapi di dalam Kristus, kita sudah menjadi satu. Harusnya itu dong yang Petrus kerjakan. Maka kalau kita kembali kepada kisah Galatia, Petrus salah karena apa? Dia yang awalnya makan semeja dengan orang-orang non-Yahudi, yang dituliskan sebagai orang-orang tak bersunat. Makan semeja yang artinya bersekutu bersama-sama. Yang artinya menyamakan kesetaraan. Menyatakan kesetaraan, aku dan kamu tidak berbeda. Karena kita sama-sama menerima anugerah dari Allah. Tapi justru dia kemudian memisahkan diri ketika orang-orang non-Yahudi dari kalangan Yakobus datang. Dan memisahkan diri ini jangan dianggap, oh karena mereka tamu yang datang belakangan, maka ya saya harus juga memperhatikan mereka. Maka permisi sebentar ya, saya nanti ke mereka dulu, nanti kita makan lagi. Bukan. Dituliskan dengan jelas bahwa Petrus itu drawback, mengundurkan diri dan separate, memisahkan diri. Seolah-olah Petrus mau mengatakan, aku tidak ada hubungan apa-apa dengan kamu. Kamu dan saya tidak punya relasi apapun. Bukankah harusnya kalau Petrus bertindak benar, yang dia lakukan apa? Ketika ada kelompok Yakobus datang, orang-orang Yahudi datang, harusnya dia katakan, yuk gabung ke meja kami. Yuk nikmati persekutuan sama-sama. Yuk menikmati gambaran indahnya surga. Meskipun kita berbeda-beda, suku, bahasa, kaum, tetapi karena anugerah Allah, sekarang kita bisa menjadi saudara. Bukankah itu yang harusnya dikerjakan? Tapi Petrus justru meninggalkan, memisahkan diri, dan berkata seolah-olah aku tidak mengenal engkau. Sehingga tidak heran LI dengan tepat mengatakan ini merupakan tindakan munafik. Di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris dituliskan play acting. Ketika Petrus sedang makan bersama dengan orang non-Yahudi, sebenarnya Petrus sedang acting. Ketika dia berkata bahwa dengan makan bersama itu, oh kita sama, kita setara, itu semua cuma pencitraan. Itu tidak lahir dari hatinya yang terdalam. Itu bukan lahir dari kasihnya kepada mereka yang berbeda. Itu semua hanyalah kemunafikan. Dan Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, perilaku, praktek kemunafikan seperti ini berdampak di dalam berita Injil dan juga berdampak bagi sang pemberitanya. Apa dampaknya bagi berita Injil itu? Orang tidak lagi bisa melihat berita Injil dari kemunafikan. Justru orang akan menangkap berita yang berbeda. Bukan Injil yang terpenting, tetapi hukum manusia, hukum duniawi. Itulah yang penting. Bukankah itu yang bisa menjadi gambaran? Bayangkan kalau ada orang-orang non-Yahudi yang kemudian percaya bahwa oh kita juga sudah ditebus, sama-sama percaya Yesus, sama-sama mengikut Yesus. Dan Petrus berkata, oh iya, saya juga pengikut Yesus, saya juga murid Yesus. Harusnya kan sama, harusnya kan setara. Tetapi Petrus tidak mau bersekutu dengan mereka. Petrus cuma bersekutu dengan orang-orang non-Yahudi, dan mereka yang merasakan persekutuan yang intim. Sementara orang-orang Yahudi rindu untuk, aku mau dong juga ambil bagian kaum muridnya yang pernah ikut Yesus kan. Aku mau dong belajar mengenal lagi. Mereka nggak bisa masuk. Dan untuk mereka bisa masuk, apa yang perlu dilakukan? Kamu perlu hidup seperti orang Yahudi hidup. Perlu menjalankan tradisi-tradisi Yahudi. Perlu menjalankan hukum-hukum Yahudi. Itulah yang seringkali dikenal sebagai budaya proselitisme. Menjadikan orang-orang non-Yahudi sebagai orang-orang Yahudi dengan cara mengikuti tata cara tradisi kehidupan Yahudi. Sehingga ketika gambaran seperti ini yang didapatkan, maka bukankah Injil anugerah Allah tersamarkan? Yang terpenting apa? Bukan Injil. Yang terpenting hukum.
Memang Injil tidak ditolak. Memang Injil tidak dibuang. Memang kamu bisa menjadi sama, harus memang melalui anugerah Allah. Tapi betul-betul setara kalau kamu hidup seperti gaya tradisi kami yang hidup. Maka berita seperti ini, Injil akan tersamarkan. Injil tidak akan menjadi berita sukacita untuk segala bangsa, tapi justru berita kekuasaan satu bangsa mendominasi bangsa yang lain. Dan dampak perilaku munafik, rasisme yang munafik ini juga berdampak bagi kehidupan relasi dengan orang-orang yang memberitakan Injil. Bukankah wajar sekali kalau kita menghadapi orang yang hidupnya itu munafik, yang perilaku di depan beda dengan yang di belakang, apa yang dikatakan beda dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan? Maka bukankah kita tidak mudah berelasi? Maka setiap kali kita mendapatkan perilaku sesuatu, maka bukankah kita akan selalu berpikir, ini maksudnya apa ya? Karena yang di depan beda dengan yang di belakang. Jadi kalau dia sekarang berperilaku seperti ini, kira-kira di belakangnya apa ya? Dan bukankah ketika kita harus berelasi dengan orang seperti itu, kita cenderung berkata, mending gak usah dah. Mending kita gak usah ada hubungan dah. Daripada sulit untuk menebakkan apa yang di depan tidak pernah sama dengan apa yang ada di dalam hati. Sehingga tidak heran kalau para pemberita Injil adalah orang-orang yang munafik. Orang-orang yang tahu Injil bagi seluruh bangsa. Mengakui Injil diberikan bagi seluruh bangsa. Tapi dalam praktek hidupnya memandang rendah yang berbeda. Nggak heran orang menolak Injil bukan karena beritanya, tetapi pertama-tama karena sang pemberitanya. Sehingga disinilah kita melihat perilaku rasis tidak pernah sejalan dengan berita Injil dan semangat Injil. Ketika kita dipanggil untuk menyatakan kasih Allah, menyatakan anugerah Allah bagi semua bangsa, tetapi tanpa hati yang sungguh-sungguh mengasihi mereka, tanpa hati yang benar-benar mau menyatakan anugerah Allah bagi mereka, maka bisa diibaratkan seperti ilustrasi berikut ini. Tidak menyenangkan bukan? Mendapatkan pesan yang pertama-tama seolah-olah menyatakan kasih yang luar biasa, tapi belakang-belakangnya bukan untuk kita. Ibarat kata orang zaman sekarang, di PHP-in. Dan itu merupakan sebuah hal yang tidak menyenangkan. Namun Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita yang mengetahui kebenaran ini saat ini, bukankah kalau kita mengoreksi hidup kita harus jujur. Ada banyak di antara kita punya hati yang penuh dengan kemunafikan. Hati yang tidak sungguh-sungguh mengasihi yang berbeda. Kita tahu, kita mengakui, tapi praktek hidupnya tidak sama dengan pengetahuan dan pengakuan kita. Bahkan mungkin sebagian di antara kita bertumbuh di tengah-tengah budaya yang rasis. Sehingga kita yang sudah hatinya ini jatuh dalam dosa, dipengaruhi oleh dosa, ditambah lagi dengan pengaruh-pengaruh lingkungan yang membentuk kita menjadi orang yang rasis. Dan bukan cuma sekedar lingkungan kita, kultur budaya dunia ini menyuburkan bertumbuhnya rasis.
Sehingga saya harus jujur mengakui, kita semua orang-orang yang rentan, orang-orang yang rawan untuk berperilaku rasis. Kita orang-orang yang bisa jadi memandang rendah yang lain dan menganggap diri jauh lebih baik dari mereka. Sehingga di tengah-tengah kesadaran bahwa kita pun lemah, hati kita kotor, hati kita najis, dipertumbuhkan dalam budaya yang begitu kelam, budaya yang berdosa, ditawang di dalam struktur dunia yang juga jatuh dalam dosa. Kita harus mengaku, sulit untuk kita bisa betul-betul mengasihi mereka yang berbeda. Apalagi kalau kita punya trauma-trauma pengalaman buruk tertentu dengan orang-orang yang berbeda. Sehingga bagaimana solusi? Bagaimana caranya? Tidak ada jalan lain selain kita saat ini datang ke hadapan Tuhan. Di hadapan salib Kristus kita mengaku kita hamba yang berdosa. Kita hamba yang tak berdaya. Kita hamba yang gagal. Kita hamba yang sulit melakukan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dan rindukan. Dan kita perlu memohon pengampunan dari Tuhan, penyucian dari Tuhan, memurnikan kembali hati yang kotor, dan menolong setiap kita meminta kasih-Nya yang besar itu kembali dicurahkan bagi kita, mengisi penuh hati kita, supaya kita juga bisa menyatakan kasih kepada rekan-rekan yang lain, rekan-rekan yang berbeda, bahkan rekan-rekan yang berbeda yang pernah menyakiti dan melukai hati setiap kita. Tanpa anugerah Tuhan, sangat sulit untuk kita lepas dari perilaku rasis. Tanpa pertolongan kasih karunia dari Tuhan, sangat sulit untuk kita tidak berperilaku menjadi orang-orang yang tidak munafik. Ini yang pertama, yang perlu kita renungkan, koreksi diri kita di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, praktek rasis itu menandakan problem spiritual. Mungkin ada banyak di antara kita berpikir bahwa orang rasis itu berarti merendahkan sesamanya, berarti ini adalah problem relasional. Oh, tentu itu benar. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi akar, penyebab dari seseorang bisa merendahkan orang yang lain? Jawabannya adalah problem spiritual. Dan itulah yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam surat Galatia pasal yang kedua, khususnya ayat yang ke-11. Kalau kita memperhatikan frasa yang terakhir di ayat 11, dituliskan sebab ia, yaitu Petrus, salah. Kata salah ini adalah kata yang menarik dan unik. Kenapa? Karena di dalam bahasa Yunani, kata ini menggunakan sebuah kata yang hanya muncul 3 kali di dalam sepanjang perjanjian baru. Dalam bahasa Yunani, salah ini dituliskan dengan istilah kata ginosku. Ini satu kata ya. Bukan artinya kata yang tulisannya ginosku. Bukan. Tapi kata ginosku ini satu kata yang muncul di dalam Galatia pasal kedua ayat 11. Dan 2 bagian lainnya dalam perjanjian baru yang menggunakan kata ini adalah 1 Yohanes 3 ayat 20 dan 21. Yang diterjemahkan LAI sebagai menuduh atau dituduh. 1 Yohanes 3 ayat 20. Sebab jika kita dituduh menggunakan kata ginosku. Ayat 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh menggunakan kata ginosku. Dan kalau kita memperhatikan konteks penggunaannya, menuduh ini berarti menandakan kita itu disingkapkan dosa-dosa kita. Konteksnya ini berbicara tentang hati yang berdosa. Sehingga kalau hanya 3 kali digunakan sepanjang perjanjian baru, dan 2 kali digunakan di dalam arti untuk menyatakan orang itu berbuat dosa, problem relasi dengan Tuhan. Disitulah kita bisa meyakini bahwa Paulus ketika menggunakan kata ini juga memahami pengertian yang sama. Kamu salah, bukan pertama-tama kepada manusia yang kamu rendahkan, bukan kepada orang non-Yahudi yang kamu tinggalkan itu, tapi pertama-tama kamu bersalah kepada Tuhan. Kamu berdosa kepada Dia.
Dan problem spiritual yang dimaksudkan ini bukan berarti, oh karena kamu kurang baca Alkitab, kamu kurang saat teduh, sehingga kamu menjadi rasis. Bukan. Bukan juga karena kamu kurang berdoa dan berpuasa. Bukan. Problem spiritual bukan berbicara tentang kekurangan aktivitas rohani. Tetapi problem spiritual yang dimaksudkan, yaitu berbicara tentang menggantikan kebanggaan dan kepuasan hidup yang seharusnya hanya karena kasih karunia yang datang melalui Yesus Kristus, dengan pencapaian hidup pribadi kita. Bukankah Injil itu mengingatkan setiap kita adalah orang-orang berdosa? Ketika Allah mengasihi kita ketika kita masih berbuat dosa. Bahkan ketika Allah mau menyelamatkan kita, memilih kita, Allah tahu kita yang sudah dipilih, sudah dikasih begitu rupa, kita masih bisa jatuh dan gagal. Bahkan banyak pengalaman menunjukkan kita masih kembali jatuh dan gagal pada dosa-dosa kita yang sama, bukan? Sehingga kalau ditanya kenapa Allah mau mengasihi kita, jawabannya bukan karena kita, tetapi hanya karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkan bagi setiap kita. Sehingga harusnya kalau kita betul-betul memahami Injil, betul-betul menyelami Injil, kita merasa puas, kita merasa bangga. Karena apa? Allah yang mengasihi saya. Bukan karena pencapaian apa yang bisa saya kerjakan, apa yang bisa saya lakukan bagi Allah. Sehingga tidak heran ketika seseorang menggantikan kepuasan akan Injil itu dengan pencapaian hidupnya. Orang tersebut akan merasa bahwa, oh ternyata saya cukup baik ya. Ternyata saya sudah melakukan ini dan itu, dan saya berhasil. Sehingga disitulah kita merasa bahwa lumayan juga ya. Dan disitulah titik awal ketika kita melihat orang yang berbeda, yang melakukan sesuatu yang berbeda dari kita. Kita akan merasa bahwa dia kurang baik. Ketika kita melihat orang yang kemudian mungkin belum melakukan seperti yang kita kerjakan, belum mencapai seperti yang kita lakukan, mungkin kita menganggap dia nggak layak untuk dikasihi. Berapa banyak orang-orang yang kemudian membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, tapi bukan karena betul-betul mau hidup di dalam kasih Allah, sehingga terus mau menempel kepada pokok anggur yang benar tersebut. Tetapi pembacaan perenungan Alkitab itu tujuannya adalah supaya saya mencapai titik lagi, supaya saya mendapatkan predikat lagi. Saya sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab sekian banyak, saya sudah melakukan ini dan itu, saya sudah melakukan aktivitas rohani sehingga saya cukup baik. Sehingga kemudian kita bisa merendahkan orang yang lain. Nah, heran ketika orang-orang semacam ini akan aktif juga memberitakan Injil, mengabarkan, tapi bukan karena mengasihi sesamanya, bukan karena hatinya digerakkan oleh Allah untuk mengerjakan bagian hidupnya, tapi untuk menunjukkan aku sudah melakukan ini dan itu untuk Allah. Sehingga bisa jadi Injil yang diberitakan bukan Injil kasih karunia, tapi Injil yang diberitakan adalah Injil yang penuh dan bernafaskan akan kesombongan pribadi. Satu kali rekan-rekan saya pernah mendengar sebuah kisah yang menceritakan ada seorang yang hidupnya pernah begitu rusak di dalam dosa. Orang ini pernah berkata bahwa kalau kamu lihat dosa-dosa apa saja yang dipandang dunia ini sebagai dosa yang mengerikan, dia berkata, aku pernah terlibat di dalamnya. Dia punya pengalaman masa lalu yang begitu buruk, tetapi karena Allah berkasih karunia, dia diubahkan hidupnya, diperbaharui, bahkan dipakai menjadi alatnya untuk memberitakan Injil bagi sesama. Tetapi menurut kesaksian orang-orang yang mengenal dia, tahu pengalaman hidupnya yang lama itu, orang-orang ini bercerita bahwa sepanjang dia memberitakan Injil, sangat jarang dia menceritakan kesaksian hidupnya. Sangat jarang. Pernah beberapa kali dia bercerita, tapi itu pun sangat di permukaan. Sehingga rekan-rekannya itu kemudian berkata kepada dia, "Hey, bro, kamu punya pengalaman hidup yang keren, luar biasa. Kalau kamu ceritakan, pasti itu menjadi sebuah berkat
bagi banyak orang. Kenapa kamu nggak ceritakan? Yang menarik adalah jawaban dari orang ini. Dia menjawab demikian. Saya khawatir saya jatuh lebih mempercayai kehebatan kesaksian pertobatan saya daripada kuasa Injil Yesus Kristus. Dia berbicara, saya takut. Memang saya tahu ini juga pengalaman yang fantastis, pengalaman yang mungkin bisa menjadi berkat bagi orang. Tapi saya khawatir kalau saya terus-menerus menceritakan. Saya khawatir lama-lama saya bukan mengandalkan kepada kuasa Injil yang bisa mengubahkan hidup orang. Tapi saya percaya pada kisah yang persuasif, yang menarik, yang kemudian bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Sehingga orang ini berkata, saya mau belajar untuk lebih percaya kepada kuasa Injil, bukan kesaksian saya. Saya mau belajar melihat bagaimana Allah bekerja melalui berita Injil. Berita yang jauh lebih fantastis daripada hidup saya. Karena Injil menceritakan bagaimana Allah yang luar biasa mengasihi manusia sampai rela datang ke dalam dunia, melayani, menyatakan kasihnya begitu besar. Bahkan sampai rela disalib, menanggung dosa manusia. Maka bukankah ini yang menjadi berita utama yang harusnya akan mengubahkan hidup banyak orang, bukan kesaksian saya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, jawaban dari rekan ini mengingatkan saya, bahkan pengalaman-pengalaman spiritual yang kita anggap, wah ini keren, ini bisa kemudian dipakai menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Hal itu pun bisa dipakai menjadi alat kesombongan, alat kepuasan, dan alat kebanggaan hidup setiap kita. Sehingga kesadaran ini membuat saya menyadari, apapun yang kita lakukan, itu bisa menjadi berhala. Apapun yang bahkan mungkin kelihatan rohani, itu bisa menjadi berhala yang menghalangi berita Injil. Dan disitulah kita merasa puas, karena saya pernah mengalami ini, karena saya pernah melakukan ini. Dan itu yang kemudian kita tunjukkan, kita tampilkan. Kita berharap bahwa melalui itu Tuhan dimuliakan, orang dapat datang pada Tuhan. Padahal sebenarnya kita sedang membanggakan diri kita melalui semua pengalaman dan kesaksian hidup kita. Di sini kita diingatkan betapa kita rawan, kita lemah, kita rentan. Maka sekali lagi firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, tanpa kita datang ke hadapan salib Yesus Kristus, tanpa kita dengan anugerah Allah kembali diingatkan dan kembali merasakan kepuasan hanya di dalam kasih Allah tersebut, kita rentan untuk menggantikan Injil dengan yang lain. Dan pada waktu itu terjadi, kita akan menjadi orang yang sombong dan akan merendahkan sesama kita. Dan itulah perilaku rasis. Maka mari saat ini meresponi firman Tuhan. Kita datang, mengaku di hadapan Tuhan, dan memohon belas kasihan-Nya, menolong kita hidup hanya di dalam Injil, dan hidup memberitakan Injil kasih karunia Allah. Sehingga kita bukan sekedar tahu bahwa Injil bagi seluruh bangsa, bukan sekedar mengakui Injil bagi seluruh bangsa, tapi di dalam praktek hidup kita pun, kita menyatakan Injil bagi seluruh bangsa, tanpa bertindak rasis. Mari kita tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, Engkau tahu kelemahan, keterbatasan kami. Firman-Mu hari ini menjadi cermin yang begitu jelas menunjukkan betapa kami tidak sanggup tanpa anugerah dan pertolongan-Mu untuk betul-betul menjadi saksi bagi seluruh bangsa. Seringkali kami masih rasis,
merendahkan orang-orang yang berbeda dengan kami. Tuhan, tolong ampuni kami. Ampuni kemunafikan kami. Ampuni kesombongan kami. Sucikan dan murnikan kami ya Tuhan, supaya melalui hidup kami, kasih-Mu, anugerah-Mu bisa disaksikan dan dirasakan bagi semakin banyak orang. Dan disitulah hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Ini doa pengakuan kami dan juga doa penyerahan diri kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berserah. Amin.